Kepala kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau adalah Allah yang mengerti akan jalan hidup kami. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkau merindukan bahwa kami hidup di dalam setiap rencana-rencana Tuhan. Engkau menginginkan kami supaya kami hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami rindu sekali ya Bapa, di dalam ketidakmengertian kami oleh karena kami lemah sebagai manusia. Di dalam kami sulit untuk memahami rencana Tuhan. Karena kami adalah manusia yang terbatas ini. Kami sungguh selalu berharap kepada Tuhan. Bahwa Engkau akan selalu menuntun kami dengan kasih-Mu. Bahwa Engkau akan selalu memandu jalan kami dengan terang-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga dikala kami lemah, dikala kami merasakan bahwa kami tidak berdaya, bahkan di satu titik kami sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini sepertinya berada dalam satu titik yang terpuruk. Bahkan kami tidak mengalami gairah hidup lagi. Melihat segala sesuatunya seperti tidak ada maknanya lagi. Tidak berdampak sesuatu dalam hidup kami. Bahkan terlebih ketika kami berada dalam satu kondisi yang sulit. Untuk itu Tuhan, biarlah di pagi hari ini, bagaimanapun keadaan kami masing-masing yang hari ini mendengarkan siaran ini, firman Tuhan akan kami renungkan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menolong kami. Supaya kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini, tidak membawa kehidupan kami menjadi surut. Tetapi kami terus bergairah karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara untuk kita bisa lebih mengenal bagaimana firman Tuhan itu akan selalu mengajari kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu topik bicara tentang melawan kebosanan atau kejenuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan bosan? Ya, jenuh. Kenapa ya manusia itu bisa sampai bosan saudara? Mengapa manusia itu sampai bisa jenuh saudara? Sebenarnya pada kenyataannya ketika manusia itu melihat segala sesuatunya sama terus menerus yang terjadi. Ketika diperhatikan roda kehidupan berputar, namun keadaannya tidak jauh berbeda dengan hari kemarin. Tidak jauh berbeda dengan hari ini. Tidak jauh berbeda dengan hari esok. Atau juga karena tidak adanya sesuatu dikatakan menarik perhatiannya. Atau juga bisa disebabkan karena dia telah menjalani satu kegiatan rutinitas. Dia mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Memang seringkali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan itu bisa membuat seseorang itu merasa bosan, merasa jenuh. Nah yang menjadi pertanyaan seringkali anak-anak Tuhan dia bertanya seperti ini mengenai kebosanan dan kejenuhan. Apakah kebosanan adalah dosa? Apakah kejenuhan adalah dosa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila cara berpikir kita didasari pada pengertian bahwa kebosanan adalah keadaan emosional atau psikologis yang dialami seseorang atas keadaan yang kurang memberi semangat, kurang memberikan perhatian menarik perhatian dia, maka sebenarnya berdasarkan pengertian itu belum tentu kebosanan itu adalah dosa. Sekali lagi saudara, maka belum tentu kebosanan itu adalah dosa. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu kita waspadai adalah bahwa ada begitu banyak cara-cara yang diperbuat oleh manusia untuk mengatasi kebosanan itu seringkali didasari kepada satu kondisi emosi psikologis dia yang dimana
Oleh karena kebosanan dan kejenuhan itu muncul rasa benci, muncul rasa malas, muncul rasa iri, dan rasa emosi-emosi yang lainnya. Ketika melihat orang-orang di sekitar, marah. Ketika dia melihat orang-orang sekitar sedang mengerjakan sesuatu dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, marah. Dia bisa benci, bisa iri. Ketika dia melihat pekerjaan sendirinya pun yang dia kerjakan, itu pun bisa membuat dia marah pada dirinya sendiri. Nah, rekan-rekan saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perasaan negatif itu timbul keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi ini yang menjadi yang perlu diwaspadai. Karena kebosanan, kejenuhan itu bisa memunculkan rasa benci, iri, malas, marah, dan rasa emosi yang lainnya. Namun ada hal yang lain Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang perlu diwaspadai juga. Bahwa orang yang mengalami kebosanan seringkali memiliki kesulitan untuk menyelesaikan aktivitas yang sudah dimulainya. Orang yang mengalami kebosanan atau jenuh memiliki kemalasan untuk melakukan rutinitas yang semestinya dia jalani. Dia tahu itu kemarin dia kerjakan, dia tahu minggu lalu itu dia kerjakan, dia tahu itu bulan lalu dia kerjakan. Dan oleh karena itu menjadi sebuah hal yang rutinitas, dia menjadi malas. Ia menjadi cepat bosan, dia tidak sabar. Dan seringkali akhirnya dia sulit menghargai dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri pun dia sulit menghargai, apalagi terhadap orang lain. Saat keadaan kita lemah, buruk seperti ini, bosan, membuat kita jadi tidak sabar dan sebagainya. Saya mau katakan kepada kita, kita perlu waspada. Bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada kuasa-kuasa lain di mana kuasa-kuasa itu seringkali menjadi sesuatu hal yang dipakai oleh si iblis. Bisa menggunakan celah kejenuhan kita, celah kebosanan itu. Menurunkan produktivitas kita. Sehingga membuat kita tidak bergairah dalam hidup ini. Bukan saja tidak bergairah atau menurunkan aktivitas kita di dalam pekerjaan. Tetapi menurunkan aktivitas semangat kita juga di dalam kita membangun relasi dengan sesama kita. Namun Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini pun juga hati-hati bisa mengganggu di dalam menjalankan aktivitas rohani kita. Maupun pelayanan-pelayanan yang pernah kita ambil di gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama memikirkan bagaimana keadaan kebosanan, kejenuhan ini ketika hal itu datang dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita, ketika itu datang dalam kehidupan kita, kita mesti melawannya. Kebosanan itu mesti dilawan, kejenuhan itu mesti dilawan. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Apa saudara yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Di dalam bagian ini saya mau mengajak kita bersama-sama memikirkan satu bagian ayat firman Tuhan yang indah, yang mengingatkan kita yang terpenting di dalam hidup ini. Ketika kita hendak melawan kebosanan itu, yang pertama, kita harus mengingat kembali tujuan hidup kita. Bapak Ibu sendiri harus mengingat tujuan hidup. Firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat yang kedua berkata demikian. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Supaya sekiranya di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, kita harus ingat bahwa kita punya tujuan hidup. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang tokoh bernama Daud. Daud menetapkan tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan selama dia hidup. Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang agung. Kemuliaan Tuhan terlalu besar bagi Daud.
Sehingga Daud memutuskan, menetapkan di dalam kehidupannya bahwa dia akan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah hal yang utama di dalam kehidupan Daud. Saudara nih kasih Tuhan, Allah itu memang mulia. Allah itu agung, saudara. Ketika kita katakan Allah itu mulia, maka kita ingat itu hendak menggambarkan kepada kita Allah yang transenden itu. Allah yang jauh itu, antara saudara dengan saya, dengan Allah itu jauh sekali. Dia ada di sana, di surga sana. Akan tetapi Daud mengalami kasih Tuhan sama seperti saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Perbuatan Allah mengasihi manusia, mengasihi kita, ini memberitahukan kita bahwa Allah kita bukan hanya kita kenal sebagai Allah yang mulia, yang transenden, yang jauh. Tetapi kita mengenal Allah oleh karena kasih-Nya sebagai Allah yang imanen. Allah yang dekat sekali dengan kita. Allah yang datang ke dalam dunia ini mau mengasihi kita. Yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita. Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga saudara dan saya tidak usah lagi menanggung dosa itu. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk membayar lunas semua dosa kita. Dan kita menerima Kristus Yesus. Dan kita disebut di dalam firman-Nya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita memikirkan ini, betapa Allah itu baik kepada kita. Inilah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan, dia mengasihi kita, dia mendekatkan dirinya kepada kita. Dia melakukan karya yang maha mulia, yang maha agung itu. Supaya kita mengalami kasih-Nya dan tidak mengalami penghukumannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku mau bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Apa artinya? Artinya firman ini mau mengatakan demikian. Bahwa aku mau menceritakan kepada orang tentang kemuliaan Allah itu. Aku mau menceritakan kepada orang tentang kebaikan Tuhan selagi aku hidup. Selagi aku ada di bumi ini, selagi aku masih bernafas ini, aku mau menceritakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah orang bisa melihat kebaikan Tuhan dari cara kita hidup. Biarlah orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dari hasil karya kita. Dan semua ini bisa kita lakukan selagi kita hidup di bumi ini, selagi aku ada. Biarlah orang-orang sekitar kita mencicipi kemuliaan Tuhan, mencicipi kebaikan Tuhan. Karena itu telah tujuan hidup kita. Kalau kita mengingat kembali tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan tidak bergairah. Kita lawan kebosanan itu yang membawa kita lesu dengan cara mengingat kembali, aku hidup saat ini sebagai anak-anak Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ini adalah sebuah kekuatan yang sangat besar sekali untuk mendobrak dan menghancurkan kebosanan kita, kejenuhan kita. Yang barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bekerja di satu tempat lokasi mungkin sudah puluhan tahun. Dan pekerjaannya tidak lebih itu saja. Bahkan mungkin sebagai ibu rumah tangga juga. Berpuluh tahun sebagai ibu rumah tangga. Mengurus rumah tangga, anak-anak, mantu, cucu-cucu sekarang barangkali bagi Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut. Kalau melihat sepertinya kegiatan itu saja. Tapi kalau kita kembali mengingat sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidupku untuk menyatakan, mengabarkan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya yakin kita akan bersemangat hidup ini.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita ingin melawan kebosanan itu. Karena itu bukan sesuatu yang baik, yang tidak perlu saudara pelihara di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah, mari kita mengingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu bisa merasa bosan, jenuh. Karena itulah Tuhan itu memberikan kita hikmat, bijaksana, dan juga kemampuan untuk kita bisa mengambil keputusan, saudara. Kebosanan itu harus diatasi dengan tindakan yang benar, yaitu dengan cara bagaimana mengubah cara hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sejujurnya saya mau mengatakan kepada kita bahwa kebosanan itu sebenarnya tidak melulu disebabkan oleh faktor eksternal. Mungkin oleh karena pekerjaan perbuatan orang lain di sekitar kita tidak menarik bagi kita. Mungkin apa yang dikerjakan oleh orang lain ataupun di sekitar kita tidak memberikan kita semangat. Tapi kebosanan juga, saudara, bahwa kita harus terima itu disebabkan oleh karena faktor internal diri kita sendiri yang barangkali kurang bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang tidak bersyukur disebabkan karena apa sih? Karena kadangkala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ukuran yang kita pakai menilai sesuatu itu menarik, menilai sesuatu apakah memberikan semangat bagi kita. Semua itu didasarkan pada suasana hati kita. Semua itu didasarkan pada pikiran kita yang kadang-kadang sebenarnya sedang di mana pikiran dan hati kita yang gak bersyukur kepada Tuhan. Padahal terkadang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menurut bagi kita tidak menarik, tidak memberi semangat, sebenarnya telah terbukti nyata berbeda dirasa dan dinilai orang-orang lain. Saya contohkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Misalkan ada dua orang bekerja di tempat yang sama, dengan jenis pekerjaan yang sama. Maka bisa ditemukan kemungkinan besar mereka berdua punya rasa berbeda dalam menjalankan aktivitas itu. Yang satu mungkin berkata, wow, pekerjaan ini menyenangkan. Wow, pekerjaan ini happy walaupun saya sudah 15 tahun, 20 tahun menggeluti pekerjaan ini. Tapi barangkali ada yang berkata, wah, ini pekerjaan membosankan. Ini membosankan, gak bergairah saya. Tidak memberikan semangat bagi saya. Tidak menarik bagi saya. Padahal barangkali dia baru bekerja 5 atau 7 tahun. Karena itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Bahwa mengucap syukur adalah sebuah sikap menerima dan menjalankan kehendak Allah. Ketika kita bosan dengan pekerjaan kita, jangan lupa bahwa di luar sana banyak orang sedang berdoa dan berharap mendapat pekerjaan seperti Anda. Ketika kita bosan dengan suasana di kantor kita, jangan lupa bahwa di luar sana ada sahabat-sahabat kita, ada teman-teman kita sedang berupaya mewujudkan mimpi memiliki suasana kantor seperti di tempatmu. Ketika kita bosan dikatakan mendengarkan renungan firman Tuhan, jangan lupa bahwa di luar sana ada orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan dan telah dikenyangkan. Ketika kita bosan membaca Alkitab, jangan lupa bahwa di luar sana, di negara konflik sana, mereka sedang berdoa, menangis, berlutut, memohon memiliki Alkitab untuk dibaca. Bapak Ibu, karena itu
Lawan kebosanan dengan mengingat selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kebosanan itu timbul dari diri kita yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan tadi mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Itu berarti dalam setiap perkara yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita terima, yang dikerjakan oleh orang-orang lain di sekitar kita, ada maksud dan tujuan Allah. Baik untuk diri kita maupun orang lain yang mengerjakan itu. Dan semua itu ada dalam rangkaian kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apapun yang menjadi keadaanmu hari ini, ketika engkau sungguh mengalami kebosanan itu, ingatlah dua hal ini. Bahwa kita harus mengingat tujuan hidup. Yang kedua, selalu bersyukur. Amin.